Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, sukses dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini sesuai dengan janji saya sebelumnya di video-video kemarin, saya akan menyampaikan review sekaligus tutorial terkait dengan produk yang kita tunggu-tunggu nih teman-teman sekalian, yaitu Bomji U2O2 Audio Interface atau soundcard teman-teman sekalian. Nah, seperti apakah kualitasnya dan kemudian seperti apakah fitur-fiturnya, apakah sesuai dengan ekspektasi kita semua teman-teman sekalian? Karena ini cukup membuat kita penasaran teman-teman sekalian, karena teknologinya sudah 32 bit, kemudian kualitas suaranya sampai 192 kHz untuk rekaman ini. Untuk itu teman-teman akan mendengarkan sepanjang video ini kualitas rekaman suara yang dihasilkan oleh soundcard ini. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, terus dukung channel ini. Terima kasih atas dukungan teman-teman sekalian. Silahkan simak video ini sampai selesai. Baik teman-teman sekalian, di hadapan kita ini sudah ada ya, yaitu soundcard atau audio interface dengan tipe U2O2 USB audio interface dari Bomji. Diinfokan bahwa spesifikasi kualitas dari U2O2 USB audio interface ini sudah mencapai 32 bit per 192 kHz. Artinya kualitas rekamannya ini sudah di atas 24 bit teman-teman. Ini kalau spesifikasinya betul-betul 32 bit atau 192 kHz untuk kualitas rekaman. Nah, setelah saya uji di komputer teman-teman sekalian, ternyata memang betul drivernya itu kita mendapatkan maksimal 32 bit 192 kHz. Jadi kalau secara driver soundcard yang terdeteksi di komputer, dia sudah sesuai. Nah, tinggal bagaimana kualitas kemudian fitur-fitur yang ada di Bomji U202 ini ya, U2O2 ya, USB audio interface ini apakah sesuai dengan ekspektasi. Nah, di dalam kotaknya teman-teman sekalian, di sini kita bisa lihat ya, kotaknya biasa aja ya. Kemudian tampak depannya seperti ini ya, ada tulisan Bomji U2O2 32 bit 192 kHz. Nah, ini yang bikin daya tariknya, bikin kita penasaran nih teman-teman. Ada dua channel ya. Kemudian interface-nya ini menggunakan USB. Kemudian di tampak belakangnya juga ada, di sampingnya juga ada keterangan ya. Sampingnya ada keterangan juga 32 bit 192 kHz, dan ini ditulis gede-gede. Jadi untuk meyakinkan bahwa soundcard ini betul-betul kualitas suaranya sudah mencapai 32 bit 192 kHz. Nah, kenapa ini penting teman-teman sekalian? Beberapa review yang lalu saya sering memberikan review atau tutorial ya, dimana banyak sekali ada soundcard, ada mixer. Rata-rata kalau kita nggak teliti ya untuk merekam di dalam video, itu biasanya rata-rata kalau yang murah-murah itu teman-teman, audionya itu hanya di kisaran 16 bit. Paling bagus 16 bit 48 kHz, itu sudah paling bagus teman-teman. Kadang-kadang 16 bit ada yang hanya 40 kHz, ada yang 44 ya. Kemudian yang paling maksimal itu walaupun 16 bit dia sudah 48 kHz. Nah, itu yang kemarin ya, yang sempat saya review ya sebelum video ini, yang terkait dengan USB interface juga dari Teiyun ya, Q16 itu kemarin itu sudah 16 bit 48 kHz. Jadi untuk kelas-kelasnya sudah cukup lumayan, sesuai dengan harga lah teman-teman. Dan harganya ternyata sangat terjangkau. Cuman sayang tidak bergaransi. Nah, ini dia, kita akan coba sebagai referensi teman-teman sekalian ya, agar tidak ragu-ragu. Kalaupun ragu-ragu minimal sudah tahu ya. Kemudian di dalam kotaknya itu ada unitnya ya. Nah, unitnya seperti ini ya, tampilannya ada besi. Tampilannya tampak depan ya, tampak belakang. Kemudian materialnya ini dari besi teman-teman ya. Kemudian
Tombol-tombolnya ini plastik ya. Tapi sebagian besar ini cukup berat ya, ini ada sekitar 400 gram ada ini teman-teman ya. 350 sampai 400 gram. Nah, kemudian berikutnya di dalamnya ada kabel USB ya yang cukup panjang, ini mungkin sekitar 2 meter. USB tipe B ya, karena ini menggunakan tipe B. Dan kemudian sudah versi 3.0 ya USB-nya. Kemudian ada buku panduan. Nah, buku panduannya juga dicetak dengan bagus teman-teman. Di sini ada buku, benar-benar buku ya. Ada halaman-halamannya. Kemudian dicetak dengan rapi dan ada penjelasan-penjelasannya terkait dengan manfaat dari tombol-tombolnya, kemudian jack-jacknya, kemudian bagaimana kita men-setting dengan benar di dalam buku panduan ini ya teman-teman sekalian. Oke. Baik, untuk itu kita langsung saja ya teman-teman ya. Jadi di hadapan kita ini sudah saya pasang. Ini saya menggunakan mikrofon dynamic ya teman-teman, yang sudah saya modifikasi. Nah, kalau ingin tahu isinya mungkin saya kecilin dulu teman-teman. Nah, itu dia ya isinya teman-teman, sudah pernah saya review juga mikrofon ini. Nah, kemudian untuk fasilitas yang ada di dalam BOMG U2O2 ya, USB audio interface ini ada 2 input ya. Kemudian ini bisa pakai jack Akai maupun pakai SLR. Yang ini kita pakai SLR. Kemudian pakai jack Akai juga bisa. Dan ini bisa mono dan stereo ya. Ini bisa mono dan stereo. Kemudian ini untuk tombol 1 ada line dan instrumen. Jadi kalau kita pakai instrumen gitar ataupun pakai peralatan-peralatan musik gitu ya, ini bisa kita aktifkan instrumen karena dia nanti jadi input unbalance ya. Penjelasannya seperti itu. Unbalance itu berarti dia mono teman-teman. Jadi satu jalan. Nah, kemudian di channel 2 juga demikian ya. Ada fasilitas line input dan instrumen juga ya. Jadi 2 ini bisa perlakuannya sama nih teman-teman, bisa dilakukan untuk instrumen dan input mikrofon ya. Kemudian ini ada look back off on. Nah, ini penjelasannya look back ini kalau kita nyambungnya di PC ya, atau di kalau ada instrumen background suaranya bisa direkam. Tapi kalau saya pencet on ini suaranya jadi lebih keras ya. Ya. Jadi seperti ada powernya. Baik, ini saya mainkan standar dulu. Kemudian ini stereo dan mono. Jadi kalau di headset itu bisa stereo kayak ini sebelah kiri. Suaranya di headset saya di sebelah kiri ya teman-teman ya. Kemudian sebelah kanannya tidak ada suara, tapi kalau saya pencet lepas seperti ini, dia jadi mono dan di headset saya dua-duanya bisa terdengar suara vokal saya ya. Kemudian ini dir, nah ini direction maksudnya. Ini kalau saya lepas begini saya nggak bisa dengerin nih teman-teman suara saya. Tapi kalau saya pencet ini, dia mengalirkan suara ke phone ya. Ini phone saya maksimalkan saja ya, biar suaranya lebih jelas. Dan ini adalah out dari mikrofonnya. Nah, untuk pengaturannya teman-teman, tadi gainnya selalu saya gunakan di pukul 12. Cuman kalau di pukul 12 untuk mikrofon dynamic ini sepertinya kurang kuat powernya ya. Jadi saya tambahkan sampai ke pukul 1 atau pukul 2. Nah, ini baru lebih terang suaranya. Nah, untuk output, ini output yang ada di belakang ya. Kita bisa menyambungkan ke mixer atau speaker aktif. Nanti saya lihatkan belakangnya. Nah, ini gain untuk yang input kedua. Nah, kemudian untuk menyambungkan dalam rekam teman-teman sekalian, ini saya sambungkan pakai USB ya. USB bawaannya kabelnya, dimana kita butuh
converter OTG. Kalau ke handphone ya, ini saya sambungkan ke handphone. Jadi setelah kita pasang, maka dia akan terdeteksi secara otomatis nih teman-teman, dan langsung bisa plug and play. Nah, kemudian nanti perlakuan juga sama kalau untuk ke komputer atau PC ya. Tidak perlu, tapi kalau komputer PC tidak perlu konverter OTG, langsung saja, dan itu colokannya disesuaikan. Nah, ini contohnya nih. Nah, ya nih teman-teman bisa lihat ya. Kalau power source-nya, kalau kita mau gunakan handphone ya ke handphone, bisa ke kiri dan ke kanan, itu yang kalau kita pakai charger ya. Nah, kemudian outputnya left right-nya ya, pakai Akai ya. Dan di sini ditulis Design and Engineering ya in USA. Wah, berarti ini memang betul-betul teknologi USA, Amerika nih teman-teman. Tapi dibuat di made in China, ya itu dia. Dengan kualitas 32 bit 192 kHz. Oke, gitu ya belakangnya. Nah, seperti itulah tampak belakangnya teman-teman ya. Jadi saya lupa menyampaikan, di sini ada indikator power ya, kalau merah. Kemudian di sini ada 48 volt juga ya. Ini untuk pantom. Jadi kalau kita aktifkan pantom, karena ini mikrofonnya tidak perlu pantom ya, jadi saya tidak aktifkan. Tapi kalau pakai mikrofon kondenser, teman-teman harus pakai fasilitas pantom 48 volt. Nah, kemudian ini signal ya. Kalau suara kita terlalu besar, nanti signalnya bisa ada indikator klip. Tes 1 2. Nah, itu kebetulan kalau saya ngomong nggak sampai klip ya. Coba kita maksimalkan. Tes 1 2. Nah, itu kan ada klip ya. Oke. Kembalikan lagi ke pukul 1 atau pukul 2. Ya, ini suaranya teman-teman, kualitasnya 1 2 3 tes 1 2 3. Nah, ini saya diam dulu ya, apakah ada noise ya teman-teman. Saya nolkan dulu. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, saya kecilin dulu. Jadi nanti kita coba pakai grafik ya. Apakah kita bisa mendeteksi adanya noise di sampai signalnya sampai berapa noise-nya, kita akan coba cek ya. Nah, untuk itu kita akan coba langsung ke grafik atau spektrum ya teman-teman ya. Nah, baik teman-teman, tadi sempat saya diam ya. Kemudian guide-nya saya turunkan untuk mengetahui noise-nya ya. Seberapa besar noise-nya di dalam grafik ini. Kita dapati sekitar kita dapati sekitar 27 sampai 28 ya tadi dB-nya. Itu kalau kita kondisinya tidak bersuara ya. Jadi noise-nya sebesar 27 sampai 28 ya. Jadi cukup normal ya teman-teman ya. Nah, tinggal kita mendengarkan kualitasnya seperti ini. Ini saya pakai pukul 2 untuk settingan mikrofon dynamic ya. Nah, oke teman-teman sekalian, bisa kita lihat grafiknya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, 1 2 3, tes 1 2 3, saya naikkan ke pukul 3. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Kita maksimalkan sampai habis. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, 1 2 3, tes 1 2 3. 1 2 3, mungkin saya deketin ke mulut ya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke. Kita kembalikan ke pukul 2 atau pukul 1. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, 1 2 3, tes 1 2 3. Nah, jadi kualitasnya seperti ini teman-teman ya. Kalau di headset saya noise-nya kecil ya. Artinya tidak berdesis terlalu
suaranya itu tidak ada desis yang mengganggu lah intinya ya. Biasanya kan ada suara gitu ya, atau suara-suara yang mengganggu gitu ya. Tapi kalau ini saya dengar ternyata bersih nih teman-teman. Ya cukup bersih teman-teman, benar ini. Ya jadi sesuai ekspektasi juga ini teman-teman. Baik, seperti itu ya kualitasnya teman-teman. Nanti silakan teman-teman menilai ya. Dan ini saya langsung tunjukkan. Saya nggak perlu ngomong macam-macam ya. Saya tidak melebih-lebihkan. Intinya review ini, tutorial ini sekaligus memberikan gambaran kualitas ya, yang teman-teman bisa ketahui ya dari produk BOMG U2 O2 ini ya. Nah ini nanti kita akan kupas dari sisi kelebihan dan kelemahannya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman, gambaran dari spektrumnya. Ternyata cukup signifikan ya, suaranya sesuai dengan harapan kita ya. Apakah ini bisa menjawab rasa penasaran kita semua? Nah ternyata dari hasilnya tadi cukup bagus ya teman-teman ya. Dan saya mendengar di headset saya pun saya juga kaget nih, hasilnya ternyata bersih. Nah kemudian di sesi ini saya akan menjelaskan sedikit ya kesimpulan antara kelebihan dan kekurangan dari produk ini. Nah teman-teman sekalian, ini saya harus ceritakan ya. Ketika saya menjanjikan video ini akan saya tayangkan terkait dengan BOMG U2 O2 ya. Sebenarnya produknya sudah ada waktu itu ya. Setelah produk yang BOMG 22 ya, BOMG 22. Nah, barangnya sudah ada, cuman setelah saya tes dia nggak bisa ke-record teman-teman ke handphone maupun ke komputer. Ya, tidak bisa ke-record ke komputer maupun ke handphone saya. Jadi saya cek apakah saya yang salah. Ternyata memang sound cardnya rusak teman-teman. Jadi nggak bisa direkam, tapi indikatornya semua hidup. Nah terus saya klaim dan ternyata datang gantinya teman-teman. Pada hari ini saya bisa menyampaikan kepada teman-teman sekalian. Nah pertama kelebihannya ya teman-teman. Nah dari sisi kelebihan tentu saja spesifikasi yang ditawarkan oleh produk ini, dia sudah mencapai kualitas 32 bit 192 kHz. Nah ini kalau di produk-produk branded teman-teman untuk kualitas 32 bit 192 kHz itu biasanya ada di produk-produk yang mahal. Nah ini nggak tahu kenapa ini BOMG berani ya untuk bisa memberikan spesifikasi dengan harga yang cukup terjangkau ya. Jadi harganya itu, nah ini kelebihannya, pertama dari spesifikasi, kedua dari sisi harga. Sisi harga ini saya beli sekitar 500 ribuan nih teman-teman ya. 500 ribuan, kalau yang BOMG 22 itu 450 ribuan. Kalau ini cuma 500 ribuan, cuma nambah 50 ribuan teman-teman. Kita sudah mendapatkan produk ini. Nah kemudian yang berikutnya kelebihannya, pertama dari sisi fisik ya. Ini fisiknya ini nggak terlalu besar ya, lebih kecil dia dari BOMG 22 ya. Jadi kalau dibawa ke taruh di tas segala macam dia cukup lah ya, nggak terlalu bikin menuhin tas kita. Nah kemudian untuk interface-nya sendiri di sini on inputnya ada 2 dan sudah ada line in untuk instrumen dua-duanya. Kemudian yang lain-lainnya sepertinya sama ya. Kemudian untuk powernya ini saya pakai pukul 2, ini sudah cukup ya. Kemudian kalau saya gedein lagi dia akan peak teman-teman. Nah jadi kalau kita pakai kondenser mic-nya, pasti kalau di pukul 2 ini pasti keras sekali teman-teman. Nah dinamik memang house ini ya, house power ya. Jadi di pukul 2 saja ini sudah cukup ya. Nah kemudian dari sisi fisik tadi sudah, nah kualitas suaranya sudah, nah outputnya juga di headset saya terdengar, mudah-mudahan sesuai ya dengan hasil rekamannya. Nah itu dari sisi kelebihannya teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke sisi kekurangannya. Nah kekurangannya itu yang pertama sekali adalah dari sisi garansi teman-teman. Garansinya itu tidak ada teman-teman ya. Dia hanya memberikan jaminan kalau 1 bulan masih ada masalah kendala dari sisi produk ini maka bisa ditukar. Nah itu pun nukarnya cukup lama nih teman-teman, bisa seminggu 2 minggu ya kalau pengirimannya lancar. Nah itu yang terjadi dengan saya kemarin. Nah kemudian yang berikutnya adalah
Kekurangannya lagi apa ya? Nah tadi jaminan untuk apa namanya, kalau misalkan ada kerusakan, kemudian jaminan servisnya tidak ada. Nah ini teman-teman agak susah nih kita untuk klaim ya. Jadi memang produk murah biasanya ada yang dikorbankan. Nah produk ini tidak ada service centernya teman-teman ya. Jadi memang beli putus ini. Nah kemudian dari sisi kelemahannya tadi, pengirimannya agak cukup lama ya. Saya di Jakarta, ini produknya dari Tangerang nih teman-teman. Ya nunggunya lumayan ya, seminggu ya, tidak lebih cepat dari seminggu ya. Nah kemudian untuk balik garansinya kemarin untuk saya klaim itu nunggunya hampir 2 minggu. Nah kemudian saya pikir itu ya dari sisi kelemahannya. Nah untuk itu saya kembalikan ke teman-teman, apakah produk ini layak untuk kita miliki dari sisi kualitas maupun dari sisi kelemahan-kelemahannya tadi ya, dari sisi kelebihan dan kelemahannya tadi, apakah ini cocok untuk kita miliki. Nah ini sengaja channel ini saya korbankan lah ya, saya korbankan kita upayakan datangin produk ini ya untuk kita tes, agar nanti teman-teman yang berpikir untuk membeli bisa berpikir lagi apakah ini perlu apa tidak ya, apakah sekalian ya untuk teman-teman yang beli yang bagus sekalian ya, yang sudah jelas ya, yang branded walaupun harganya cukup mahal. Nah nanti tinggal saya akan gunakan ya, kalau dari sisi saya mungkin ini saya akan gunakan untuk konten-konten. Nah kita akan lihat kekuatannya. Nah seberapa lama saya bertahan menggunakan ini teman-teman ya, sampai rusak lah intinya ya. Kalau rusaknya lama ya berarti dia lama diganti nih, kecuali ada teknologi baru yang memungkinkan. Nah kita akan coba terus ya, kita akan gunakan di video-video selanjutnya. Nanti akan lebih banyak kita modifikasi ya dengan mixer ya, kemudian nanti kualitasnya seperti apa, kita semacam eksperimen. Baik teman-teman, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk ini, untuk yang kaitannya dengan kelebihan dan kelemahannya. Nanti kita akan coba tes pakai lagu ya. Kita tes pakai lagu, apakah cukup memungkinkan untuk karaoke ini teman-teman. Satu lagi ya teman-teman, ada yang menanyakan soundcard ini fungsinya untuk apa ya. Nah soundcard ini sebenarnya adalah kebutuhan kita ya teman-teman. Sekali lagi yang belum tahu, ini untuk kebutuhan kita merekam ya, merekam video dengan kualitas suara yang kita harapkan lebih bagus ya. Kemudian ini juga bisa untuk live ya, untuk live streaming. Kemudian bisa juga untuk bikin cover lagu ya, segala macam lah untuk kebutuhan video-video saat ini yang sudah menjadi kebutuhan ya, kebutuhan banyak orang saat ini. Untuk kualitas video sudah mengutamakan bagaimana juga kualitas suaranya agar baik didengar atau direkam. Nah salah satunya dengan menggunakan alat ini ya. Kemudian ini juga bisa untuk Zoom ya, virtual meeting ya. Nah ini kebutuhan-kebutuhan seperti itu bisa kita gunakan. Saya pikir itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi teman-teman sekalian. Nah jadi nanti saya coba ini inputnya ke gitar ya teman-teman ya. Untuk instrumen lagu kita coba mainkan. Nah jadi ini fungsinya bisa untuk gitar, bisa juga input audio yang lain ya teman-teman sekalian. Nah baik teman-teman, ini sudah saya pasang ya gitarnya di line 2. Nah ini kemudian saya di line 2 nya itu saya aktifkan instrumen ya. Jadi kalau kita pakai instrumen suaranya lebih garing ya teman-teman ya, lebih clear dia. Jadi memang betul kalau main gitar sebaiknya instrumennya diaktifkan. Kalau untuk sound gitarnya akan lebih terasa ya, terasa lebih jernih keluarannya, frekuensinya akan lebih clear gitu ya teman-teman ya. Oke, nanti saya minta dimainkan gitarnya, kita akan dengarkan bersama.
Alhamdulillah teman-teman sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga video kali ini bisa memberikan referensi untuk teman-teman yang kebetulan mencari soundcard dengan harga terjangkau, dengan kualitas yang mumpuni. Namun ada baiknya teman-teman mempertimbangkan dulu, kemudian silahkan lihat-lihat dulu di video ini, siapa tahu teman-teman mempunyai pertimbangan lain ya untuk memiliki produk ini, karena ini perlu pertimbangan matang yang seperti yang sudah saya sampaikan. Untuk itu, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.